Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kembali kita ketemu di layar jelajah channel, dan kali ini kita berada di depan Yogyakarta International Airport. Dan kali ini kita akan berjalan-jalan di sekitar bandara ini, yaitu di Kabupaten Kulon Progo. Nah teman-teman, kali ini kita akan menuju ke sebuah kota kecil di Kabupaten Kulon Progo ini, yaitu Kota Wates. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, Kulon Progo ini adalah sebuah kabupaten yang terletak di daerah istimewa Yogyakarta, di mana ibu kota dari Kabupaten Kulon Progo ini adalah Kapanewon Wates. Kapanewon adalah daerah setingkat kecamatan ya teman-teman. Dan kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Sleman, lalu kemudian Kabupaten Bantul di sebelah timur, kemudian di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, dan Kabupaten Purworejo di sebelah barat, serta Kabupaten Magelang di sebelah utara. Dan nama Kulon Progo ini teman-teman berarti Kulon adalah barat dan Progo adalah nama sebuah sungai, yang berarti kabupaten ini adalah berada di sebelah barat Sungai Progo. Nah, Kabupaten Kulon Progo ini teman-teman terdiri dari 12 kapanewon, yaitu daerah setingkat kecamatan ya teman-teman, yang kemudian dibagi lagi dalam sekitar 87 kelurahan ya teman-teman. Dan bicara sejarah teman-teman, secara singkat Kabupaten Kulon Progo ini terkait dengan cerita Babat Mataram ya teman-teman, yang disebutkan bahwa saat itu Keraton Mataram diserang oleh Trunojoyo dari Madura ya teman-teman, dan kemudian Amangkurat I Raja Mataram meninggal di Tegal, Jawa Tengah, dan penerusnya yaitu Amangkurat II, yang kemudian meminta bantuan kepada Belanda dan Adipati Ponorogo untuk merebut kembali tahta Mataram dari Trunojoyo. Dan Adipati Ponorogo mengirim pasukan yang terdiri dari para pendekar Warok, dan berkat bantuan ini ibu kota kerajaan Mataram di Pleret, yaitu saat ini Kabupaten Bantul teman-teman, berhasil direbut kembali. Para Warok yang berhasil menjaga keraton dari berbagai serangan mendapat hadiah tanah, yaitu tanah perdikan namanya, di sebelah barat keraton, dengan tujuan memudahkan penjagaan keraton ketika terpa serangan ya teman-teman. Dan tanah perdikan tersebut diberi nama Kulon Progo, yang saat ini dikenal sebagai salah satu kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta, yaitu Kabupaten Kulon Progo, yang berarti Keraton Mataram sebelah barat Ponorogo. Dan daerah yang saat ini termasuk wilayah Kabupaten Kulon Progo hingga berakhirnya pemerintahan kolonial Belanda merupakan wilayah dua kabupaten, yaitu Kabupaten Kulon Progo yang merupakan wilayah Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, dan Kabupaten Adikarto yang merupakan wilayah Kadipaten Pakualaman. Nah, kedua kabupaten ini pada akhirnya digabung secara administratif dan menjadi Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 15 Oktober tahun 1951.
Nah teman-teman, saat ini kita akan menuju kota Wates, di mana Wates adalah ibu kota dari Kabupaten Kulon Progo ini. Dan kita melihat banyak perkembangan ya teman-teman semenjak keberadaan dari Yogyakarta International Airport ini, yaitu sebuah bandara terbesar nomor 2 teman-teman ya, setelah Bandara Soekarno-Hatta di Indonesia. Dan ini memberikan perubahan yang sangat besar di Kabupaten Kulon Progo, terutama di sekitar bandara ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat banyak berdiri bangunan-bangunan, baik itu hotel, kemudian rumah makan, dan juga fasilitas-fasilitas lainnya. Nah teman-teman, Wates ini adalah ibu kota Kabupaten Kulon Progo ya teman-teman, yang kini terus berkembang ya teman-teman, seiring berdirinya Bandara Yogyakarta International Airport. Para pendatang mulai mendatangi daerah ini ya teman-teman untuk memulai peruntungan bisnis di sini. Dan kota Wates ini, jika teman-teman melakukan perjalanan menuju Yogyakarta mungkin dari arah Jakarta ya teman-teman, maka teman-teman sebelum memasuki kota Yogyakarta sekitar 30 km ya teman-teman sebelum sampai di Yogyakarta, maka teman-teman akan melewati kota ini. Nah, di balik kondisi kota Wates yang juga semakin berkembang ya teman-teman, kota ini banyak mempunyai nilai sejarah ya teman-teman, di mana dulunya Wates ini merupakan daerah rawa-rawa yang menandakan batas kerajaan Mataram ya teman-teman. Dan kita bicara makna dari kata Wates ya teman-teman. Jadi banyak sejarawan ataupun tertulis di berbagai referensi ya teman-teman. Dan secara etimologi kota Wates ini artinya adalah batas. Dan kota itu dulunya menjadi batas antara negara Gading atau Mataram Selatan teman-teman, dan Mataram Kerajaan atau Mataram Kulon, yang saat kekuasaan kerajaan Mataram masih berpusat di Kartosuro ya teman-teman. Namun posisinya semakin betul-betul menjadi batas ketika wilayah bekas negara Gading yang membentang dari Galur ya teman-teman. Saat ini ada namanya Galur sampai kemudian Kapanewon Temon menjadi Kadipaten Karangkemuning pada tahun 1813. Nah, waktu itu posisi Wates menjadi titik perbatasan antara kadipaten itu dengan wilayah Kesultanan Yogyakarta di Pengasih teman-teman.
Nah, kita mulai memasuki Kota Wates ya teman-teman. Kita disambut dengan Masjid Agung Kulon Progo ya teman-teman, ada di sebelah kiri. Dan di depan sana nanti kita akan ketemu dengan lampu merah ya teman-teman, yaitu lampu merah di depan terminal bus. Nah, saat ini sebentar lagi kita akan saat ini kita sedang berada di depan terminal bus yaitu terminal Wates ya teman-teman. Sebagai tempat persinggahan kendaraan bus dan sebagainya di sebelah kiri ini teman-teman. Nah, ini adalah terminal bus Wates. Mungkin teman-teman yang sering melakukan perjalanan sering melewati ini, dan kita akan terus melaju. Kita sekarang ini sedang berada di jalanan di Kota Wates ya teman-teman, jalanan utama, dan sebentar lagi kita akan bertemu percabangan atau proliman ya teman-teman, persimpangan jalan sebagai ikon Kota Wates, di mana di tengah-tengahnya terdapat sebuah tugu dan juga di atasnya ada patung kuda ya teman-teman, yang dinaiki oleh pahlawan nasional itu Nyi Ageng Serang ya teman-teman. Dan patung ini menjadi ikon khas dari Kota Wates karena berada di tengah-tengah ya teman-teman, di tengah-tengah kota. Dan teman-teman lihat betapa gagahnya ya tugu ini. Nah, kita akan masuk ke Kota Wates dengan belok kiri ya teman-teman. Jika kita lurus maka kita akan menuju ke kota Yogyakarta. Nah, di kanan kiri ini adalah pertokoan-pertokoan dan juga beberapa pusat bisnis ya teman-teman, yang teman-teman bisa lihat beberapa tahun ini memang perkembangan di Kota Wates ini cukup pesat ya teman-teman. Nah, di sini kita bertemu dengan perempatan. Jika kita ke kiri ke terminal, ke kanan satu jalur, maka kita lurus ya teman-teman. Dan di depan sana nanti kita akan ketemu dengan stasiun kereta api ya teman-teman, stasiun Wates. Dan stasiun Wates ini juga sebagai stasiun transit untuk masyarakat di Kulon Progo ya teman-teman, yang bepergian baik ke Jakarta, ke Yogyakarta, Surabaya dan sebagainya. Apalagi dengan keberadaan bandara ya teman-teman, stasiun ini juga dilewati oleh kereta bandara ya teman-teman. Dan kita akan terus ke kanan. Di depan adalah pertigaan. Jika kita ke kiri maka kita ke arah alun-alun, namun kita akan mengambil ke arah kanan dulu ya teman-teman. Kita akan melihat ada apa di depan ya teman-teman. Ternyata di sebelah kiri ini adalah pusat perbelanjaan atau pasar tradisional ya teman-teman, pasar tradisional pasar Wates. Dan kita akan terus untuk menyusuri, dan di depan adalah perempatan yang tadi kita lewat. Ke kiri adalah ke patung kuda tadi teman-teman, ke kanan adalah ke stasiun. Kita akan lurus dan kita menyusuri jalan Sutijab ya teman-teman. Di sini juga bisa teman-teman lihat banyak pertokoan, kemudian pusat-pusat bisnis dan warung makan dan sebagainya.
Sebagai sebuah kota kecil, Wates cukup banyak ya teman-teman, bidang-bidang perekonomian yang menjadi usaha keberuntungan dari masyarakat di sini. Nah, kita bertemu dengan pertigaan jika kita lurus sampai ke terminal bus yang tadi, dan kita akan mengambil ke arah kanan ya teman-teman. Dan di depan sana kita akan ketemu dengan perlintasan kereta api ya teman-teman. Karena kita lihat tadi ada, kalau kita ke kanan sana, ke kanan adalah ke stasiun ya teman-teman. Dan kita akan menyeberangi perlintasan kereta api ini. Ya teman-teman perlu berhati-hati ya teman-teman jika melewati perlintasan yang seperti ini ya teman-teman. Harus menaati rambu-rambu. Nah, pertigaan ini jika ke kiri adalah ke arah Kokap, kemudian ke arah Waduk Sormo, kemudian pusat wisata Kalibiru dan sebagainya. Nah, kita akan ke kanan, dan di sini juga merupakan pusat rekreasi ya teman-teman untuk warga sekitar, karena di depan sana adalah ada alun-alun ya teman-teman. Nah, ini adalah alun-alun Wates ya teman-teman, dan menjadi pusat pertemuan dari warga di sekitar kota Wates ini ya teman-teman untuk berekreasi. Jika teman-teman melewati ini cukup ramai ya teman-teman. Banyak penjual makanan, kemudian pusat-pusat kuliner dengan menggunakan tenda dan sebagainya. Lalu kemudian bisa kita lihat di tengah alun-alun rupanya sedang ada panggung ya teman-teman, mungkin panggung hiburan, dan juga banyak warga yang melakukan olahraga di sini. Seperti alun-alun di kota lain, di sebelah alun-alun ini juga ada rumah dinas bupati ya teman-teman. Nah, di sebelah kanan sana. Nah, kita akan lurus untuk kemudian menyusuri jalanan ini. Jalanan ini adalah jalanan daerah Kelurahan Terbah ya teman-teman. Kita akan lihat suasananya seperti apa. Memang tidak terlalu besar ya teman-teman kota Wates, sebuah kota kecil yang ya cukup indah untuk kita nikmati ya teman-teman. Nah, di depan sana adalah ada gedung besar, ini adalah Plaza UNY ya teman-teman, Plaza Universitas Negeri Yogyakarta ya teman-teman. Karena nah kita akan mengambil ke kiri ya teman-teman. Nah, di sebelah kanan ini adalah Universitas Negeri Yogyakarta kampus Wates ya teman-teman. Beradanya belum terlalu lama, dan semenjak dibukanya Universitas Negeri Yogyakarta kampus Wates ini pun menambah geliat aktivitas di kota ini ya teman-teman, karena juga dengan bertambahnya mahasiswa dan juga yang lain-lainnya, maka menambah keramaian dan juga aktivitas semakin meningkat di daerah ini.
Oke teman-teman, perjalanan kita akhiri di sini ya teman-teman, di depan Universitas Negeri Yogyakarta Kampus Wates. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti jalan-jalan virtual kali ini. Jangan lupa untuk menyukai video ini ya teman-teman, membagikan kepada teman-teman yang lain, dan mohon untuk subscribe channel ini dan untuk semangat kami membuat video-video yang lain. Sampai jumpa lagi di layar jelajah yang lainnya. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.